Halo teman-teman, kembali lagi bersama Abi Satya. Seperti janji kita di video sebelumnya, kita masih berada di Kompleks Candi Prambanan. Ada yang bisa tebak kita akan ke candi mana? Oke, bagi yang belum tahu, kita akan ke Candi Lumbung. Berbeda dengan candi sebelumnya, uniknya di candi utama ini tidak beratap. Gimana bentuknya dan gimana ceritanya? Jangan di-skip ya. Dilansir dari beberapa sumber, Candi Lumbung adalah salah satu candi Buddha yang terletak di kawasan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak berdekatan dengan Candi Prambanan, serta merupakan bagian dari kompleks candi yang juga meliputi Candi Bubrah dan Candi Sewu. Meskipun secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, keindahan dan sejarahnya tak kalah menarik dari candi-candi utama di Kompleks Prambanan. Berikutnya, apa sih asal-usul Candi Lumbung? Candi Lumbung adalah bagian dari peninggalan arkeologis yang menandakan kejayaan Kerajaan Mataram kuno pada masa pemerintahan dinasti Sailendra di abad ke-9 Masehi. Candi ini merupakan salah satu dari beberapa candi bercorak Buddha yang didirikan oleh dinasti Sailendra yang dikenal sebagai pendukung kuat ajaran Buddha Mahayana dan menunjukkan kejayaan serta keragaman budaya yang berkembang di Jawa Tengah saat itu. Berikutnya, latar belakang pendirian Candi Lumbung didirikan pada masa ketika ajaran Buddha dan Hindu berkembang pesat di wilayah Jawa Tengah. Dinasti Sailendra yang memerintah di sebagian besar wilayah Jawa dikenal sebagai patron agama Buddha Mahayana dan mendirikan banyak candi Buddha di kawasan ini. Pendirian Candi Lumbung diyakini bertujuan sebagai tempat pemujaan dan meditasi bagi umat Buddha. Dinasti Sailendra pada masa itu juga hidup berdampingan dengan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Namun, tidak ada catatan konflik signifikan antara kedua dinasti ini. Justru sebaliknya, bukti-bukti arkeologis menunjukkan keharmonisan antara kedua kerajaan ini, yang tercermin dari letak candi-candi Buddha seperti Candi Sewu dan Candi Lumbung yang sangat dekat dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Candi Lumbung didirikan dengan mengikuti arsitektur Buddha Mahayana yang terlihat dari struktur dan pola bangunannya. Candi ini mengutamakan konsep mandala, yaitu bentuk arsitektur yang melambangkan alam semesta dalam pandangan Buddha. Candi utama dalam kompleks ini merepresentasikan pusat dari alam semesta, tempat para dewa dan bodhisattva berada. Sementara Candi Perwara yang mengelilinginya melambangkan lapisan-lapisan dunia lainnya dalam ajaran kosmologi Buddha. Pada saat itu, dinasti Sailendra juga menggunakan gaya arsitektur candi yang terbuat dari batu andesit dengan teknik sambungan batu kering, di mana batu-batu besar disusun tanpa perekat, mengandalkan kekuatan alami batu untuk menjaga kestabilan bangunan. Berikutnya, kehancuran yang menimpa Candi Lumbung. Pada sekitar abad ke-10, Kerajaan Mataram kuno mengalami pergeseran pusat kekuasaan ke Jawa Timur akibat letusan dahsyat Gunung Merapi dan konflik politik yang terjadi. Seiring dengan pergeseran kekuasaan ini, banyak candi di Jawa Tengah, termasuk Candi Lumbung, ditinggalkan dan akhirnya terlantar. Candi Lumbung mulai mengalami kerusakan karena tidak dirawat dan sering terkena dampak bencana alam, meskipun erupsi Gunung Merapi. Selama berabad-abad, candi ini dilupakan dan tertimbun oleh tanah serta vegetasi hingga ditemukan kembali pada masa kolonial Belanda di abad ke-19. Dari kehancuran tadi, kemudian dilakukan pemugaran Candi Lumbung yang dilakukan secara sistematis pada abad ke-20 oleh pemerintah Indonesia dengan dilakukan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Tengah.
Pemugaran bertujuan untuk melestarikan struktur candi yang tersisa dan membuka kembali situs ini sebagai salah satu daya tarik wisata sejarah. Kemudian, untuk fungsinya, Candi Lumbung dulunya digunakan sebagai tempat beribadah dan meditasi bagi para penganut Buddha Mahayana. Arsitektur candi yang melambangkan mandala juga menunjukkan bahwa candi ini mungkin digunakan sebagai pusat meditasi untuk membantu umat mencapai pencerahan spiritual. Candi utama kemungkinan merupakan tempat bagi patung Buddha atau Bodhisattva. Meskipun sekarang patung-patung asli sudah tidak ada atau telah dipindahkan untuk keperluan konservasi. Penggunaan Candi Lumbung sebagai tempat pemujaan juga memperlihatkan betapa pentingnya peran candi sebagai pusat kegiatan religius dan sosial pada masa itu. Candi bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga pusat spiritual yang menjadi saksi kehidupan religius masyarakat kuno di Jawa. Ketika ditemukan kembali, sebagian besar struktur Candi Lumbung dalam keadaan rusak. Banyak bagian candi yang telah hancur dan hilang. Kemungkinan karena faktor alam maupun ulah manusia. Beberapa artefak dan arca Buddha ditemukan di sekitar candi ini. Namun, sebagian besar kini telah dipindahkan ke museum untuk konservasi lebih lanjut. Hingga saat ini, pemugaran Candi Lumbung terus dilakukan untuk mempertahankan struktur yang masih ada, serta mengungkapkan lebih banyak informasi sejarah dan arkeologi dari kompleks candi ini. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fungsi candi dan bagaimana kehidupan religius pada masa dinasti Sailendra di wilayah Jawa Tengah. Candi Lumbung adalah peninggalan penting dari kerajaan Mataram kuno yang menunjukkan pengaruh Buddha Mahayana serta keharmonisan budaya Buddha dan Hindu di Jawa Tengah pada masa itu. Candi ini adalah simbol sejarah yang merekam jejak kejayaan dinasti Sailendra serta peran penting agama Buddha dalam perkembangan budaya dan spiritualitas masyarakat kuno di Jawa. Struktur dan arsitektur Candi Lumbung mencerminkan keahlian dan karakteristik gaya bangunan Candi Buddha Mahayana pada masa dinasti Sailendra. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, kompleks candi ini memiliki desain yang menarik dan penuh makna simbolis dalam arsitektur Buddhis. Candi utama berada di pusat kompleks dan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan Candi Perwara. Candi utama ini dipercaya sebagai tempat utama pemujaan di kompleks Candi Lumbung dan kemungkinan besar menampung arca-arca Buddha atau Bodhisattva. 16 Candi Perwara yang mengelilingi candi utama disusun dalam pola yang melingkar dan simetris, yang biasa ditemukan dalam arsitektur Candi Buddha. Posisi candi-candi Perwara ini mengelilingi candi utama secara teratur, yang melambangkan tingkatan kosmos dalam pandangan Buddhis. Untuk material bangunan Candi Lumbung, dibangun menggunakan batu andesit, yang merupakan jenis batu vulkanik, tahan lama, dan mudah ditemukan di sekitar Jawa Tengah, terutama karena aktivitas vulkanik di wilayah tersebut. Teknik penyusunan batu yang digunakan adalah teknik sambungan kering, di mana batu-batu andesit disusun dengan sangat rapat, tanpa perekat, seperti semen atau mortar. Teknik ini memungkinkan batu untuk tetap kokoh dan stabil dalam jangka waktu panjang. Bagian dinding luar candi dihiasi dengan relief dan ornamen yang mengandung simbol-simbol Buddhis. Beberapa relief pada Candi Lumbung menggambarkan cerita-cerita atau ajaran dari agama Buddha Mahayana. Meskipun sebagian besar relief telah mengalami kerusakan. Relief-relief ini diyakini menggambarkan sosok Bodhisattva dan makhluk suci lainnya yang memiliki makna religius bagi umat Buddha. Meskipun sudah banyak relief yang rusak, bekas pahatan menunjukkan detail tinggi yang dikerjakan dengan presisi, menunjukkan kemahiran para seniman dan arsitek pada masa itu. Berikutnya, struktur atap candi. Yang pertama, atap berundak. Atap candi utama dan Candi Perwara memiliki bentuk berundak
yang terdiri dari beberapa tingkatan. Bentuk berundak ini umum ditemukan pada candi-candi Buddha dan memiliki makna simbolik yang melambangkan tingkatan menuju pencerahan atau nirvana dalam ajaran Buddha. Yang kedua, stupa di atap. Pada puncak atap candi utama dan candi-candi perwara, terdapat stupa kecil yang merupakan ciri khas arsitektur Buddha Mahayana. Stupa-stupa ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga simbol pengabdian kepada Sang Buddha dan pencapaian spiritual yang tinggi. Ruang dalam candi utama, terdapat ruang kecil di bagian dalam yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Meskipun tidak ada lagi arca atau relik yang tersisa di dalamnya, kemungkinan ruangan ini dulu digunakan untuk menyimpan arca Buddha atau patung Bodhisattva sebagai objek pemujaan. Ruang dalam candi utama ini memiliki pintu masuk yang menghadap ke arah tertentu atau biasanya ke timur, yang juga memiliki makna simbolis dalam ritual Buddhis. Untuk denah Candi Lumbung mengadopsi bentuk persegi dan simetris, mencerminkan konsep mandala yang melambangkan keteraturan kosmik. Tata letak yang terpusat dengan candi utama, di tengah dan di candi perwara, di sekelilingnya menciptakan pola konsentris, yang dipercaya merepresentasikan pusat alam semesta menurut pandangan Buddha Mahayana. Pola ini tidak hanya memiliki nilai estetis, tetapi juga religius, di mana setiap elemen arsitektur disusun untuk menggambarkan filosofi dan struktur kosmos dalam agama Buddha. Adapun pengaruh arsitektur India, terutama pada penggunaan stupa dan pola mandala, yang merupakan elemen penting dalam bangunan-bangunan Buddhis di India dan Asia Selatan. Pengaruh India ini dibawa oleh para pedagang dan biksu yang datang ke Nusantara, memperkaya budaya lokal, dan menciptakan gaya arsitektur unik seperti yang terlihat di Candi Lumbung dan Candi Buddha lainnya di Jawa Tengah. Struktur dan arsitektur Candi Lumbung memperlihatkan keseimbangan antara nilai estetis dan religius, dengan pola mandala yang melambangkan konsep alam semesta dalam ajaran Buddha Mahayana. Dari susunan candi utama hingga candi perwara yang mengelilinginya, setiap elemen arsitektur dirancang untuk menyampaikan filosofi Buddhis tentang kosmos dan perjalanan spiritual. Candi Lumbung adalah bukti keindahan dan kekayaan budaya Buddha di Indonesia, sekaligus memperlihatkan keahlian arsitektur masa dinasti Sailendra yang luar biasa. Untuk daya tarik utamanya, arsitektur Candi Lumbung yang sederhana namun anggun, dengan candi utama dan candi perwara yang mengelilinginya, menawarkan pengalaman berbeda dari candi besar seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Selain itu, lingkungannya yang tenang, lokasinya yang tidak terlalu ramai, menjadikannya tempat yang cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati ketenangan sambil mengenal sejarah.